Rinis Karwari, saya perwakilan dari kelompok asosiasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan percobaan yang bertujuan mengamati pertumbuhan kacang hijau dengan dua metode yang berbeda. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok asosiasi dengan berikut. Saya Rinis Karwari, saya dari absen 5. Di kelompok ini saya bertugas sebagai moderator. Nama saya Rahma Maulana Siddiq dari absen 22. Di kelompok ini saya bertugas sebagai notulis. Saya Haikal Arkan Rizky, absen 15. Saya Naila Fosia, absen 21. Saya Afrizal Dharma Setiansa, absen 1. Kami bertugas di kelompok ini sebagai penyajian materi. Saya Izzah Tahtalia Tahara, absen 17. Saya Reno Disaputra, absen 25. Saya Rati Juliana, absen 24. Kami di sini sebagai penjawab pertanyaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil laporan percobaan menanam kacang hijau dengan dua metode. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui bagaimana atau pertumbuhan biji kacang hijau dengan dua metode yang berbeda. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan ada kacang hijau, air, tanah, kapas, dan botol bekas. Dan yang terakhir, paku dan api untuk melubangi botol bekasnya. Yang ketiga, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada siapkan 2 botol bekas, lalu lubangi botol dengan paku yang sudah dipanaskan dengan api. Yang kedua, jika sudah dilubangi, yang pertama diberi kapas dan botol yang kedua diisi dengan tanah. Yang ketiga, lalu masukkan biji kacang hijau tersebut ke dalam 2 botol yang sudah diisi dengan kapas dan tanah. Yang ketiga, siram dengan air secukupnya. Yang keempat, simpan di tempat gelap. Nah, di hari pertama, biji kacang hijau yang ditanam dengan menggunakan kapas dan tanah masih seperti semula pada waktu pertama menanam biji kacang hijau tersebut. Dan pada hari kedua, biji kacang hijau mulai ada perkembangan, yaitu tumbuhnya akar pada setiap bijinya. Namun, akar tersebut masih berukuran kecil atau pendek. Tetapi, jika kita membandingkan pertumbuhan yang menggunakan media kapas dengan tanah, lebih cepat yang menggunakan media tanah daripada yang menggunakan media kapas. Pada hari ketiga, akar setiap biji kacang hijau mulai lebih panjang daripada hari sebelumnya, yaitu hari kedua. Tumbuhan yang menggunakan media tanah lebih berkembang dengan cepat dibandingkan dengan yang menggunakan media kapas. Akar biji kacang hijau yang menggunakan media tanah makin tumbuh memanjang dan lebih rimbun dari hari sebelumnya. Sedangkan yang menggunakan media kapas, akar biji kacang hijaunya tumbuh dengan baik, namun pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibanding dengan yang menggunakan media tanah. Nah, pada hari keempat, tumbuhan kacang hijau sudah mulai tumbuh lumayan besar, sampai sudah keluarnya kuncup ataupun daun yang sudah mekar. Tanaman yang menggunakan media tanah sudah mulai keluar daunnya, atau sudah mulai mekar kuncup daunnya. Sedangkan yang menggunakan media kapas sudah ada kuncup daun, tetapi kuncup tersebut belum mekar seperti yang menggunakan media tanah. Dan jika dibandingkan antara yang menggunakan media kapas dan tanah, masih tetap pertumbuhan yang menggunakan media tanah lah yang lebih cepat atau gesit. Pada hari kelima, tumbuhan kacang hijau sudah mulai semakin membesar. Semua kuncup daun pada kedua media tersebut sudah mekar, tidak seperti hari sebelumnya. Tumbuhan kacang hijau yang menggunakan media tanah sudah berkembang cukup baik dari hari sebelumnya. Semua kuncup sudah mekar dan pohonnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan media kapas. Sedangkan yang menggunakan media kapas, semua kuncup daun sudah mekar dan pohonnya juga sudah lebih tinggi dibandingkan hari kemarin. Namun pertumbuhannya tidak secepat yang menggunakan media tanah. Nah, pada hari ke-6, tanaman kacang hijau yang menggunakan 2 metode yang berbeda lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Dan juga daun dari 2 media tersebut lebih besar, melebar, tidak seperti hari kelima. Karena pada hari kelima, daun tanaman tersebut masih kecil, namun panjang. Daunnya masih berwarna hijau muda. Pada hari ke-7, tanaman kacang hijau terlihat agak sama seperti hari ke-6. Namun, pada hari ke-7, daun tanaman kacang hijau sangat luas dibanding hari ke-6. Tanaman yang menggunakan media kapas jauh lebih berbeda dari hari ke-6 yang membuatnya
Berbeda adalah pada hari ke-6, tanaman kacang hijau tidak tinggi seperti dengan hari ke-7, dan yang menggunakan media tanah tetap sama seperti hari ke-6. Namun pada saat hari ke-7, tanaman kacang hijau yang menggunakan media tanah seperti bercabang.